Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan kembali ya. Ini snacknya unik banget dan juga lucu. Namanya kue kembang keju. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Akan aku blender terlebih dahulu, ada 80 gram margarin dan juga akan aku tambahkan dengan keju parut ya. Kurang lebih untuk keju parutnya di sini sebanyak 30 gram. Nah, kenapa aku blender? Supaya hasil daripada kejunya itu bisa lembut ya dan menyatu, dan tambahkan 1 butir kuning telur. Oke, kemudian aku campur. Di sini ada 200 gram tepung terigu, aku gunakan yang beruang sedang. Tambahkan 60 gram gula pasir. Lalu di sini akan aku tambahkan dengan keju dan juga margarin serta telur yang sudah aku blender tadi. Nah, dimasukkan aja ke dalam adonan kering. Kemudian di sini akan aku tambahkan dengan 1 sendok teh baking powder. Juga aku tambahkan di sini 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lalu akan aku aduk hingga tercampur rata. Dan di sini aku tambahkan 3 sendok makan air es ya. Kemudian di sini akan aku ulen menggunakan tangan hingga menjadi kalis. Nah, untuk takaran air esnya jika masih kurang untuk 3 sendok makan boleh ditambahkan ya. Kurang lebih 3-4 sendok makan supaya tidak terlalu kelembekan. Oke, setelah seperti ini diulen hingga bisa dipulung atau kalis. Lalu akan aku bagi adonan ini menjadi 2 bagian. Nah, di sini aku siapkan tepung terigu ya untuk taburan supaya adonannya itu tidak lengket. Kemudian setelah itu akan aku pipihkan. Nah, untuk memipihkannya jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal ya, jadi dikira-kira aja. Karena nanti kalau terlalu tipis dicetak menggunakan cetakan pondan seperti ini susah. Jadi pastikan yang pas atau sedengan aja ya. Oke, kemudian cetak menggunakan cetakan pondan. Nah, ini masih agak ketipisan ya. Nah, yang pas itu seperti ini. Kalau tidak terlalu tipis itu diambil dengan cetakan pondan langsung tercetak seperti ini. Nah, aku menggunakan cetakan pondan 3 ukuran. Ada yang ukuran besar, terus ukuran medium dan juga ukuran kecil. Nah, untuk ukuran yang besar itu gunakan 2, lalu untuk yang medium juga 2 dan yang kecil 1. Jadi nanti untuk per 1 kue itu terdiri dari 5 cetakan ya, 5 cetakan kue seperti ini. Nanti akan aku tumpuk sampai 5 lapis maksud aku. Oke, lakukan ya ke semuanya dicetak menggunakan cetakan pondan seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya sangat lucu. Oke, kemudian yang paling bawah yaitu yang paling besar ya untuk cetakan pondannya, kemudian yang medium dan terakhir 1 yang paling kecil di bagian atasnya. Jadi ini terdiri dari 5 lapis, 2 lapis cetakan yang besar, 2 lapis cetakan medium dan 1 lapis cetakan yang small atau yang kecil. Nah, lakukan ya ke semua adonan. Jadi semuanya dicetak dulu menggunakan cetakan pondan seperti ini. Nah, ini kalau ketipisan memang tidak bisa ngangkat ya untuk adonannya. Jadi dikira-kira aja, jangan terlalu tipis. Nah, ini pas yang bisa ngangkat seperti ini, pas di cetakan pondannya untuk tingkat ketebalan dan ketipisannya. Oke, sekali lagi untuk perlapisannya 2
pondan besar atau cetakan yang besar, kemudian 2 cetakan medium dan 1 cetakan yang paling kecil atau cetakan small. Tinggal ditumpuk aja jadi satu menjadi 5 lapisan. Nah, seperti ini. Ini akan aku tumpuk jadi satu. Kemudian letakkan di dalam loyang yang sudah diberikan alas kertas baking paper, karena prosesnya mau kita oven. Nah, kalau sudah dicetak semuanya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri ya, hasilnya cantik. Kemudian di bagian tengahnya tinggal agak kita tekan aja dengan ujung jari, jangan terlalu keras ya, supaya nanti bisa nempel aja perlapisannya. Nah, kalau sudah, kemudian siap untuk di oven. Oven selama 30 menit, api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Oke, dan ini hasilnya. Kemudian akan aku tunggu hingga dingin terlebih dahulu. Kalau sudah dingin, bisa dimasukkan ke dalam cup mika seperti ini untuk pengemasannya. Kalian bisa lihat sendiri ya, hasilnya cantik. Bagian bawahnya juga bagian atasnya ini untuk bagian samping-sampingnya itu sedikit kering untuk kuenya, tapi di bagian tengahnya itu lembut. Jadi ini pas banget ya, jika kalian jadikan sebagai ide jualan untuk pengemasannya. Kalian bisa masukkan ke dalam mika atau bisa juga dimasukkan ke dalam plastik OPP dan dimasukkan ke dalam dus. Nah, kalian bisa lihat untuk tekstur di bagian tengahnya itu lembut, tapi di bagian luarnya itu sedikit renyah. Ini bisa bertahan ya di suhu ruangan maksimal 4 hari juga oke. Tapi kalau lebih dari 5 hari itu kayaknya nanti akan takutnya di tengahnya akan berjamur ya, karena kita kan membikinnya tanpa menggunakan bahan pengawet. Nah, untuk harga jualnya sendiri kalian bisa jual kisaran di harga 2-5 ribu rupiah, karena ini kan kuenya dari keju ya, dan juga rasanya enak, unik bentukannya, jadi tentunya juga akan menarik untuk pembeli. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Selamat mencoba, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.